Kalau mau lihat apa namanya, eee, aku di IG mungkin bakal, ngeliatin ini juga, apa namanya, catatanku ya, binder ya, binder law of attraction-ku. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau lihat kamera, boleh di IG. Tadi aku udah schedule lagi, ini bisa di ini nggak ya? Ya, udah amat. Oke, langsung. Gomen, panik-panik. Tadi lagi nonton, nonton TV lagi ada Laputa di apa? Di TV terus nonton. Tiba-tiba apa namanya? Lihat message-nya Kajol di IG langsung lari. Maaf ya teman-teman jadi pada nunggu. Ini rame banget nih ada berapa orang di sini. Oke oke. Sip. Oke, aku sambil stop comment. Layar udah aman ya? Layar aman. Share screen udah. Play dulu. Oke. Bentar. Ini juga bisa lihat. Ini chat itu. Nanti kalau ada apa pertanyaan boleh eh, di chat aja ya. Oke, kita langsung mulai ya. Halo, halo semua. Maaf ya, ya jadi pada nunggu ya lumayan 19 menit. Aduh, aduh, maaf ya. Oke, jadi ini topik yang paling menarik ya. Selama ini kayak kita tuh belajar law of attraction tuh konsepnya tuh apa sih namanya kayak em, abstrak gitu ya, nggak praktis gitu. Yang kita tahu punya kayak pikiran kita akan menarik sesuatu. Tapi ya gimana gitu kan? Sama kadang kayak em, gimana gitu ya, aktual implementation-nya tuh gimana gitu. Nah, yang hari ini aku mau bahas adalah gimana mempraktekkan si law of attraction itu jadi action plan yang kalian bisa lakukan sehari-hari untuk mencapai suara aktivis itu. Oh iya, apa? Voice video. Suaraku putus-putus kok. Ah, oke, coba. Kalau ini lah, sudah. Oke, nice. Maaf ya, aku ngomong bahasa Indonesianya berantakan tadi habis. Kalau kalau ngobrol sama suamiku caranya kayak gitu. Ngomongnya bahasa Indonesia tapi sosokan sosokan Jepang ya. Oke, alhamdulillah udah lancar ya. Ini teman-teman yang mau lihat videonya boleh di Instagram Instagram aku. Aku lagi live juga. Ini udah ke ini belum ya? Oke deh. Devon, apakah langsung aja kan ya ini kita udah mulai ya? Siap, mantap. Maaf ya aku panik keburu-buru. Oke, yang tadi eh di mute aja kok. Ya deh. Oke oke. Sip. Aku ganti jadi grid deh. Terus di view-nya ini aja. Sip, oke. Oke, terus gimana caranya bikin kita mix ya? Gimana caranya planning yang biasa kita lakukan di apa namanya profesional gitu, secara profesional itu gimana caranya digabungin ya? Digabungin dengan konsep si law of attraction ini gitu. Sampai di akhir nanti aku akan kayak gimana caranya kita melakukan PDCA gitu. PDCA cycle-nya tuh gimana gitu. Nah, itu. Oke. Jadi tadi sekilas ya tentang yang apa akan kita pelajari hari ini. Dan next. Oke, ini tadi
Aku udah sempat jelasin ya dikit. Jadi yang pertama, dikit doang, paling 1 menit tentang apa sih law of attraction. Jadi kalian nggak buta-buta banget ya. Oh, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang kenal gitu ya, familiar dengan law of attraction. Tapi aku bakal jelasin sedikit aja, sekilas gitu ya, sekilas tentang apa sih sebenarnya law of attraction gitu. Terus yang kedua ini paling penting. Jadi suka ada pertanyaan, Kak, apa namanya? Kak, gimana kalau kita tuh pakai law of attraction, tapi ketika kita mendapatkan hasilnya, kok ternyata nggak seperti yang kita inginkan gitu. Kok ternyata kita nggak sebahagia atau se-happy yang kita pikirkan ketika kita mendapatkan hasilnya kayak gitu. Nah, itu biasanya karena kalian nggak mengenali diri sendiri gitu. Itu karena biasanya kalian itu memanifestasi sesuatu yang sebenarnya apa ya, bukan diri kalian yang menginginkannya. Mungkin orang tua, mungkin lingkungan, mungkin siapa aja. Pokoknya sumbernya tuh bukan dari dalam hati, bukan dari dalam diri gitu. Itu makanya kadangkala kita suka kayak nggak seneng malah gitu ya ketika kemanifestasi gitu ya hasilnya gitu kan. Makanya di sini aku tekenin paling penting itu namanya self discovery atau mengenali diri sendiri. Jadi bener nggak sih kita tuh kepengen itu gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah life goal setting. Nah, ini paling penting juga. Jadi kayak em, hidup ini kalau nggak ada tujuannya gitu. Kok hidup ini kalau nggak ada life goals itu rasanya empty, hampa gitu. Karena kita bingung, kita tuh mau kemana gitu. Kita bingung apa yang mau dikejar, kita mau kemana kayak gitu. Jadi makanya di sini aku ajarin ada cara-caranya itu pertama kita bikin mind map-nya, terus bikin dream board, jadi supaya kita nggak lupa kita pengen apa. Terus bikin yang namanya vision mission dalam hidup. Terus baru ini yang PR yang aku bilangin ke kalian ya, yang kemarin yang aku bilangin untuk tuliskan hal-hal yang kira-kira keyakinan apa yang membelenggu kalian gitu, yang menghalangi kalian menggapai mimpi itu apa aja, keyakinan apa aja gitu. Nanti kita reprogram di situ. Terus yang keempat adalah kita bikin strategi sama action plan. Ini untuk teman-teman yang apa profesional ini tahu banget biasanya di perusahaan ya. Jadi kita kayak bikin action plan untuk mencapai target tahunan kayak gitu. Nah, ini sama kita terapin juga di hidup kita kayak gitu. Jadi kita tuh bener-bener apa ya? Nggak nggak sembarangan gitu, nggak sekedar oke, paham law of attraction, thoughts attract your reality. Nggak gitu, tapi kita benar-benar sampai bikin action plan per hari bahkan. Terus, keep your vibration high. Tentu aja ini paling penting adalah kayak kita harus selalu ada di vibration yang tinggi gitu. Jangan sampai istilahnya kita hmm, nggak apa-apa moodnya turun gitu ya, apa namanya, tidak selalu ada di vibrasi yang tinggi, tapi kalau bisa ya jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama kita, apa namanya, kayak sedihnya gitu atau kita berada di kondisi powerless atau sedih atau depres itu kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Karena ketika kita ada di vibrasi yang rendah, kita akan sulit untuk manifestasi karena nggak match frekuensinya, nggak match gitu sih vibrasinya. Kita harus matching vibrasi kita dengan apa yang mau kita attract gitu. Dan yang paling terakhir kita reflect gitu, evaluasi gitu. Jadi kita lihat dari catatan kita gitu ya, life plan kita ini apa yang udah kita lakukan, apa yang sukses, apa yang gagal. Terus nanti kita refleksi, baru kita apa bikin strategi lagi, adjust lagi, kan PDCA ya, apa plan, do, check, action. Jadi ini muter setiap kali itu kayak, oh oke, aku ingin manifestasi ini, sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi ternyata hasilnya belum bagus gitu. Nah di situ kita lihat apa yang salah gitu, yang bisa aku perbaiki dari hal yang kemarin sudah aku lakukan gitu. Nah, dari sini baru dibikin itu PDCA-nya. Dan jangan lupa untuk celebrate. Celebrate itu merayakan ya, merayakan setiap progres, merayakan setiap keberhasilan. Nggak perlu
nggak perlu yang besar. Sekedar kamu kayak, Oke, aku hari ini masih semangat, aku hari ini bisa bangun pagi," itu harus di-celebrate. Karena ketika kita menselebrasi sesuatu, ketika kita merayakan sesuatu, maka vibrasi kita akan naik ke atas. Dan dengan melakukan hal tersebut, walaupun hal yang kecil gitu ya, makanya aku suka bilang ya, bersyukur, 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 itu tuh supaya vibrasinya naik ke atas. Kalau kita nggak naik ya, vibrasinya terus di bawah, itu bukannya nggak bisa, manifestasinya tuh bisa, tapi mungkin akan lama dan mungkin kadang malah kita nariknya nggak kita pengen gitu. Karena law of attraction ini ngaruh ke atas, ngaruh ke bawah gitu. Jadi kalau kita bisa mengarahkannya ke hal yang positif, maka kita akan menarik hal yang positif. Kalau kita kejebak di pikiran negatif terus-terusan, itu tanpa sadar kita juga akan menarik hal yang negatif gitu. Oke, next. Ini sekilas aja tentang law of attraction itu tentang jadi kayak belief atau keyakinan kalau thoughts atau pemikiran itu akan membawa impact yang bukan impact, pengalaman ya, experience yang positif atau negatif dalam hidup kita. Jadi dalam kesimpulannya itu apapun yang kamu pikirkan gitu itu bisa narik experience kalian di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan mikirnya gini, ini mah pasti gagal nih, pasti apa namanya, pasti nggak berhasil nih. Aduh, pasti nilai jelek nih. Kejadian, tar gitu. Karena kita udah menanamkan em, apa percaya kita udah percaya kalau kita akan nilai jelek gitu. Dan hal itu mungkin akan mendirect kita menuju ke sana gitu. Entah dalam bentuk kata-kata, entah dalam bentuk tindakan, bahkan dalam bentuk behavior atau habit. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika habit kita udah turun di bawah, habitnya jadi jelek, jadi match sama frekuensi yang rendah. Misalkan habitnya tuh jadi males-malesan, terus habitnya jadi kayak addicted gitu ya, jadi kayak uh, uh, nonton nggak berhenti-berhenti karena procrastination gitu ya, menunda-nunda pekerjaan gitu kan termasuk habit juga kan kalau misalkan terus-terusan dilakukan. Ya itu akan membawa ya ke destiny yang jelek juga gitu. Oke. Oke, nah di sini kita akan sekilas nonton Law of Attraction explain in 1 minute ya. Jadi 1 menit penjelasan mengenai Law of Attraction. Ya, play. Lalu nih suaranya. Patah-patah ya videonya. Oke, bentar-bentar ya guys. Bentar. Coba aku pause dulu. Pause dulu. Kenapa ya nge-lag ya? Ya udahlah. Ntar aku kasih aja linknya kalau misalkan kalau nge-lag. Ya ya ya. Dijelaskan aja. Ya intinya jadi dia bilang apa namanya kalau semua benda bukan benda semua kejadian semua hal yang ada di sekitar kita itu ada frekuensinya itu vibrating gitu loh katanya. Kalian tahu nggak sih kalau bahkan kayak benda padat kayak gini atom-atomnya itu saling bergetar gitu karena apa nukleus atom itu dia nggak stop loh, dia tuh getar gitu, dia tuh vibrating gitu, bahkan benda padat sekalipun gitu. Kalau udara kan udah jelas ya, maksudnya bergerak gitu, bergerak, terus dia vibrate, ada wave kayak gitu-gitu. Nah,
pikiran, katanya pikiran juga ternyata sama. Jadi udah banyak penelitiannya ya tentang pikiran itu. Jadi makanya ada sebutannya brainwave ya, gelombang otak. Nah, ketika kita berpikir itu si brainwave itu tuh ngaruh gitu ke sana gitu. Dan thoughts itu berbentuk apa namanya? Gelombang. Dan itu tuh berbentuk gelombang yang katanya akan menarik hal yang gelombangnya tuh mirip sama dia gitu. Jadi ketika kita berpikir positif, maka akan menarik hal yang positif dan ketika kita berpikir yang negatif ya akan menarik hal yang negatif. Cuman kalau bisa dipikirin nggak usah mikir jauh-jauh dah, logika aja gitu. Logika aja gini. Kita mikir apa namanya? Kita mikir negatif misalkan kayak ah minggu depan ujian gitu. Terus kayak anjir lah ujiannya susah ini mah gitu. Yakin ini mah nggak akan lolos gitu, nggak akan dapat nilai bagus. Udah mikir kayak gitu. Terus apa yang akan kalian lakukan? Kalau pikirannya udah kayak gitu ya males nggak sih belajar? Ya ngapain belajar gitu? Orang udah pasti nggak lulus, ya nggak sih? Kayak, sih gitu, untuk apa aku belajar toh? Aku juga nggak akan dapat nilai bagus. Nah, dari situ, padahal cuma dari mikir loh. Dari mikir, ngomong, bahkan ngomong ke diri sendiri. Itu bakal nambah keyakinan kita kalau kita tuh emang nggak bisa lulus gitu, nggak bisa. Nilainya akan jelek gitu. Nilainya akan jelek dan nggak akan dapat yang bagus. Dan akhirnya tindakan kita akan membimbing kita menuju ke sana karena kita udah yakin kita nggak akan lolos. Ya udah, males aja ya nggak sih? Ngapain sih belajar tuh udah pasti nggak lulusnya nggak sih? Nah itu contohnya negatif. Terus kalau mikir positif, oke, ini susah, tapi aku yakin kalau aku belajar aku pasti bisa. Gitu. Atau oke, ini emang susah, tapi eh, mungkin aku bisa tanya teman atau aku mungkin bisa belajar sama teman untuk itu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan kita jadi lebih semangat juga ya karena kita jadi kayak terpacu gitu. Oke, aku pasti bisa. Toh aku bisa nanya teman, toh aku bisa diskusi, toh aku bisa nyari sumber gitu. Nah, dari situ apa yang kita lakukan? Belajar, nanya ke teman, diskusi, prepare banyak sebelum ujian. Terus apa? Setelah pas ujian, ya kita udah usaha kan? Kita udah usaha. Ya, kalau misalkan memang apa namanya? eh, memang benar kita manifestasinya ke sana ya bagus nilainya, lulus gitu. Tapi kalau ada yang nanya, tapi Kak gimana kalau udah belajar, udah segala macam usaha segala macam tapi masih gagal? Nah, itu mungkin ada jalan lain atau ada pelajaran yang ingin universe berikan kepada kamu gitu. Gitu. Jadi kayak mungkin dengan kamu gak lulus, kamu akan jadi apa ya? Akan jadi lebih terarah atau malah jadi belajar gitu. Nah, jadi belajar yang sesuatu yang mungkin akan lebih berguna gitu untuk kamu. Gitu. Itu sekilas deh. Jangan terlalu lama deh di situ ya. Nanti kita nggak ada waktu buat ngisi Law of Attraction jurnalnya. Oke, next. Ntar ya. Waduh, harus gimana aku next. Oke, sebenarnya konsep dari Law of Attraction step by stepnya itu gampang banget ya kalau cuman baca ini. Minta, percaya, terima, gitu doang. Tapi ya pada kenyataannya susah loh. Gimana kita bisa percaya gitu? Gimana kita bisa believe you can get it? Nah, ini tadi PR-nya yang kemarin aku bilang kalian suruh ngisi apa namanya? Subconscious belief yang tanpa sadar kalian bawa dan terprogram di dalam diri kalian yang akan menghalangi kalian menggapai mimpi. Yang bikin kalian nggak bisa percaya gitu kalau kalian tuh bisa sukses. Nah, itu tuh si blockage-nya itu kita perlu reprogram dulu. Nah, terakhir baru ketika kita udah percaya, ketika kita udah usaha, ketika kita udah percaya kita pasti bisa, ya pasti kita akan terima gitu apa yang hasilnya kayak gitu. Oke. Nah, ini sekilas tadi yang aku jelasin konsep dari Law of Attraction itu pertama adalah semua berawal dari pikiran. Itu satu. Jadi pertama kamu pikir, kamu bertindak, baru dari tindakan kita akan dapat apapun yang
kita lakukan, entah itu positif atau negatif, semuanya itu dalam bentuk karma gitu. Jadi kayak hukum aksi reaksi ya. Jadi kayak apapun yang kita berikan pada dunia itu mungkin akan kembali ke kita dengan bentuk yang berbagai macam. Tapi pastinya kalau kita ngasih yang usaha berpikir positif, yang kembali akan positif. Kita lakukan yang apa sih namanya? Melakukan hal yang positif, kembali pun akan positif. Walaupun waktunya kapan tuh kita nggak akan ada yang tahu. Tapi karma itu pasti ada gitu. Terus yang kedua adalah kalau kita seandainya kita tahu apa yang kita mau, terus kita tuh bagaimanapun ya pasti akan tahu apa namanya bagaimana untuk mendapatkannya gitu. Jadi kita akan um, akhirnya ya pada akhirnya ketika kita udah tahu gimana cara dapatnya ya kita akan dapat gitu. Tapi ini ada yang nomor 3 ini adalah kalau kita cuman mikir doang, oke, kayak meditasi terus kayak apa sih namanya? Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini gitu. Tapi nggak ngelakuin apapun. Itu itu namanya delusi gitu. Itu kayak pemimpi yang nggak berani untuk aksi gitu. Kalau itu percuma. Mau kita usaha manifestasi segala macam nggak akan datang hal itu kepada kita. Kayak gitu. Jadi dan yang terakhir itu aku bilang dari pikiran ke kata-kata, dari kata-kata ke behavior atau apa namanya behavior itu tindakan sikap ya sikap dari behavior ke habit kebiasaan dari habit ke value hidup nah ini bahaya nih kalau misalkan udah masuk yang negatif ke value hidup ini bahaya terus dari value baru ke destiny atau ke nasib oke nah ini quotes dari Mahatma Gandhi jadi keep your thoughts positive because your thoughts will become your words. Keep your words positive because your words will become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keep your habits positive because your habits become your value. Keep your value positive because your value become your destiny. Yang tadi ya, jelas. Oke, sekarang, nah ini sekilas ya tentang Law of Attraction Roadmap. Jadi yang apa sih yang pertama harus kita lakukan? Yang pertama adalah awareness and self-discovery. Kenali diri kalian dulu, apa yang kalian pengen. Terus, find your life purpose. Tujuan hidup kalian tuh apa? Kalian ada di dunia ini mau ngapain? Cari tahu dulu. Sebelum kita berusaha terapkan atau manifestasi apapun, kita harus kenal diri sendiri dulu, itu paling penting. Terus yang ketiga adalah setting goal atau goal setting. Tujuan apa yang mau kalian capai di dunia ini sampai di akhir umur kalian, kalian ingin orang lain mengingat apa tentang diri kalian gitu. Kalian ingin dikenang sebagai apa gitu. Itu tujuan hidup ya namanya, life goals. Nah, terus kita bikin mind map. Dari mind map kita bikin vision board atau dream board ya. Terus bikin strategi. Dari bikin strategi itu kita bisa bikin action plan. Dari action plan baru apa namanya kita lakukan setiap hari evaluasi PDCA baru kita selebrasi atau rayakan setiap apa namanya setiap pencapaian kita. Oke, bentar kok rame ya di chat aku cek dulu ya. Oke. Ntar kalau ada apa-apa di ini aja ya. Oh, ada yang bocor ya. Oke. Oke, next. Nah, ini self discovery, finding who you really are and what do you want in life ya. Jadi sebelum kita mulai perjalanan law of attraction kita harus kenal dulu diri kita. Because the energy of authenticity is very powerful from a conscious creation perspective gitu. Jadi it's hard to allow in what we truly want when we aren't being we truly are. Waduh, apa nih maksudnya? Jadi susah gitu kita tuh ngeluarin energi untuk manifestasi gitu ya, untuk conscious creation ini. Karena ketika kita nggak sepenuhnya menjadi diri kita tuh nggak tahu kita tuh maunya apa gitu. Kadang kan
kejadian nih gini, orang itu banyak yang jadi people pleaser. Saking jadi people pleasernya dia lupa sama jati dirinya sendiri gitu. Jadi bingung gitu. Karena dari dulu selalu ngikut orang tuh pengennya apa. Jadi bingung nggak tahu maunya ngapain gitu. Kadang-kadang tuh hmm, misalkan gini, orang tuh kadang-kadang kayak kepengen, oke, aku aku pengen masuk misalkan universitas ini gitu. Aku pengen masuk universitas ini gitu. Atau enggak, aku pengen jadi satu profesi tertentu misalnya yang susah gitu ya, misalkan dokter gitu. Oke, aku mau jadi dokter, aku harus belajar, aku manifestasi banyak-banyak. Tapi ternyata sebenarnya tujuan dia jadi dokter itu bukan karena dia kepengen jadi dokter, tapi karena orang tuanya dokter dan dia tuh nggak kebayang dia tuh pengen jadi apa. Padahal dia sebenarnya tidak begitu menikmati kerjaan dokter tersebut gitu, bukan sesuatu yang dia kebayang lakukan dalam seumur hidupnya gitu. Apa kejadian? Ya kejadian, cuman dia nggak happy dengan manifestasinya gitu. Jadi yang kita pengen adalah kita usaha, entar kita setting goal, terus kita bermimpi yang tinggi, kita bermimpi, set strategi, kita action, lalu setelahnya kita manifestasi dapat hal itu dengan hati yang senang. Bukan ketika kita udah dapat, ih kok gini sih gitu. Jadi nggak apa ya, kita mendapatkan hal yang benar-benar kita inginkan. Oke, sekarang nih kita mulai mulai ininya ya. Uh, Oke, mulai teman-teman siapin alat tulis sama bukunya ya. Uh, aku sendiri, ini buat teman-teman yang lihat Instagram, aku lagi nunjukin binder Law of Attraction aku. Jadi ketawain ya. Jadi aku emang bindernya apa ya, lempeng aja dibungkus pakai bungkus kado gitu. Udah dari zaman aku di Indonesia, dari zaman tahun berapa ya sebelum aku nikah. Sebelum aku nikah, zaman aku baru lulus kuliah, aku tuh pakai binder binder ini untuk bullet journal ya. Awalnya dulu bullet journal, aku belum paham yang namanya Law of Attraction Journal tulisannya kayak gitu ya. Nah, jadi ini binder biasa, cuman dalamnya aku tunjukin ya. Jadi, oke, ini aku agak spill sedikit. Di sini ada my life statement sama my vision statement. Jadi visi misi dalam hidup aku tulis di dalam binder ini. Aku mau jadi apa gitu, itu aku tulis. Lalu ada kayak, aku selalu nulis gini, she believe, she could, she did, kayak gitu. Jadi aku biar semangat ya untuk menggapai mimpi. Nah, oke, jadi teman-teman kalau udah pada siap ya, apa namanya, buku atau bindernya, kita mulai sama-sama isi dari halaman pertama yuk. Halaman pertama. Aku sambil lihat chat. Udah siap ya teman-teman? Kita bareng-bareng ya isinya ya. Oke, jadi uh, di halaman yang pertama itu, ini kan kita paling pertama adalah finding your authentic self ya. Sebelum banget buku bindernya. Iya, soalnya ini isinya setahun ya. Setahun, catatanku selama setahun ya. Jadi, apa namanya, uh, oke, bukunya disiapin, terus kita mulai dari finding your authentic self ya. Pertama dari answer most important life question ini nanti aku kasih ya important life questionnya. Terus nanti udah gitu dari si important life question itu kita bisa analisis sebenarnya apa yang kita pengen gitu. Baru kemudian reprogram subconscious belief yang PR yang kemarin. Oke, yuk kita sama-sama isi halaman pertama ya. Halaman pertama. Terus ini life questionnya ntar ya. Paling pertama itu vision mission. Oke. Nah, oke. Wah, saya gak tahu PR-nya nih. Itu PR-nya tulisin subconscious belief yang menghalangi kamu untuk menggapai mimpi. Yang aku bilang di spiritual, misalkan, uh, aduh, aku susah cari uang gitu, atau enggak, aku nggak bisa sukses kayak orang lain, atau apa sih pokoknya sesuatu yang bikin kalian gak percaya gitu, kalian tuh bisa menggapai mimpi itu apa aja gitu. Tolong dilisin.
Itu Musa. Nah, oke, halaman pertama, teman-teman. Tulis vision statement. Gimana ya? Oke, sebelum visi, tulis nama kalian yang besar, pakai huruf besar semua. Nama lengkap di atas ya. Misalkan, eh, aku nggak kayak gitu sih, cuman ini biar lebih mantap gitu. Nggak ada sih, aku nggak ada yang nulis nama. Ya udah, pokoknya di atas sebelum visi hidup, tulis nama kalian. Nah itu, Devon gitu misalkan, atau enggak nama lengkap Devon kalau bisa. Jadi kayak biar lebih kerasa gitu. Kalau aku misalkan Fristi Tania, terus kayak my vision statement. Aku tulis kayak gitu. My vision statement in life gitu. Atau boleh pakai bahasa Indonesia. Visi saya dalam hidup gitu. Visi saya dalam hidup. Coba ya tulis teman-teman sambil ditulis. Kalau nggak ditulis lupa. Visi saya dalam hidup. Nah, apa sih gimana cara membuat visi hidup? Cara bikin visi hidup adalah ini ya. Aku jelasin di PPT di slide ya. Jadi vision statement itu describe what you want to achieve in the future. Pengen jadi apa? Pengen dikenang sebagai apa ketika hidup gitu. Terus vision statement answer the question where do I want to be gitu loh. Kalau aku baca ya vision statement aku. Pristi Tania, my vision statement in life. I would like my life to be a ultimate successful, happy, wealthy life by using my values and intuition as guidance and make progress every day to improve myself to be the best version of me. Jadi aku visi hidup aku simple. Cuman aku pengen jadi versi terbaik dari diriku itu doang intinya. Nah, kalian tuh mungkin ada macam-macam. Mungkin kalian pengen jadi apa? Misalkan aku ingin dikenang sebagai orang yang misalkan orang yang berhasil memberantas kemiskinan di sekitar perumahanku misalkan, atau apa aja pokoknya apa yang hal terbesar dalam hidup gitu, yang paling penting untuk kalian itu apa. Terus apa, what do you want to, oh ya kalau di sini sih it defines the optimal desire, future state, the mental picture of what you want to achieve over time, maybe in 5, 10, or I don't know, berapa tahun lagi gitu ke depannya. Dan itu juga harus menginspirasi dan bikin shape your understanding why you doing what you do gitu. Misalkan aku contohin ya, kalau gini aja, kalau misalkan contohnya kalau programmer gitu misalkan ya. Kalau memang benar-benar dia suka banget coding gitu ya. Saya ingin menciptakan sebuah sistem gitu, di mana sistem tersebut dapat mendisrupt atau apa, membuat inovasi besar di dalam dunia teknologi dalam waktu nggak tahu, mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan kayak gitu. Atau enggak, visi saya adalah untuk apa namanya, membuat dunia dengan lebih baik um, dengan memberikan suatu misalkan produk yang bla 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 gitu. Ya kayak gitu. Pokoknya apa yang kalian pengen. Ini nanti kita sama-sama bikin. Uh, Tulis ya, vision statement. Itu sekedar penjelasan. Nah, terus di bawah visi, tulis misi. Misi hidup saya gitu. My vision statement. My vision statement. Kalau mission itu, kan tadi visi itu tujuannya mau kemana? Kalau misi itu gimana cara menggapai tujuan tersebut? Misalnya, kalau aku missionnya itu contohnya gimana caranya aku supaya bisa jadi the best version of me, itu adalah by working on my passion and develop myself to the fullest while spreading kindness and positivity to people around me. Kayak gitu. Itu contohnya. Kita kasih contoh kata-katanya ya, biar biar lebih ini ya, biar lebih mantap. Oke. Ini contohnya. Example. Uh, Example-nya,
my vision is a world where everyone is contributing with their full potential, where each person use their intrinsic genius and leadership to deliver outstanding value-added project. Gitu. Ini vision, salah satu vision yang aku dapat dari internet. Mungkin si orang ini adalah dia punya passion di project project management gitu ya. Project management atau di trainer gitu ya mungkin. Nah, terus my mission is to help project managers transform into impactful project leaders gitu. Gitu. Oke. Kenapa Ime mau nanya? Boleh. Atau mau coba Halo crafting? Kak, mau tanya. Ya, boleh. Nggak, tanya dulu. Ini kan disuruh, maksudnya kita diminta untuk menuliskan vision statement in life kayak gitu kan. Nah, itu apakah satu atau maksudnya bisa kayak banyak dalam dalam banyak banyak apa ya banyak hal gitu. Misalkan kayak eh, misalkan kayak vision statement in life-nya tuh misalkan kayak pertama Hmm. itu soal kita di dunia kerja, terus yang kedua Hmm. itu soal kita dengan keluarga kayak gitu, misalkan apakah Hmm. cuma satu aja atau bisa langsung kayak banyak banyak ini, banyak banyak apa ya Mau jadinya banyak, mau banyak, 10, mau 100 nggak apa-apa, cuma ntar capek nggak? Itu aja. Jadi oh apa sih gitu, yang paling penting gitu? Paling penting dalam hidupnya Kak Yime gitu, yang benar-benar nanti fokusnya akan membawa Kak Yime tuh ke sana gitu. Gitu. Nggak apa-apa oh mau misalkan dalam karir aku ingin seperti ini dalam waktu eh berapa ke depan. Visi misi ini boleh diupdate, boleh banget, harus sih sebenarnya. Bukan harus, apa ya? Jadi kalau aku ya, kalau aku tuh setiap bulan aku refleksi. Visi, vision, mission aku tuh masih masih cocok nggak nih sama hidup aku sekarang gitu? Atau jangan-jangan aku value-nya udah berubah gitu. Jadi aku tuh selalu update setiap 1 bulan gitu. Jadi kayak aku baca lagi vision missionnya, oh masih masuk dalam hatiku nggak ya? Kalau nggak, kenapa ya aku cari gitu? Kenapa ya alasannya? Oh, mungkin karena buat aku udah nggak penting lagi nih yang ini gitu. Aku bisa lakukan yang lain gitu. Nah, itu boleh banget di-update, update terus. Jadi kadang tuh kita terlalu manusia itu dinamis ya. Manusia itu selalu berubah. Walaupun kita yakin, aku mah bakal gini-gini aja dah, aku mah nggak akan drastis berubahnya. Enggak, guys. Kayak pengalaman hidup, terus kayak kejadian atau apa aja itu bisa bikin kita berubah gitu. Nggak cuma circumstances, tapi bisa juga kayak revelation, atau kalian dapat wisdom gitu ya, kebijaksanaan gitu tiba-tiba gitu, terus eh, malah jadi mikir, oh iya ya, kok kayaknya jelek banget sih tujuan gue gitu, kok kayaknya nggak cocok sih tujuan gue, itu bisa banget, boleh, boleh banget di update Musa. Jadi kayak tolong dievaluasi terus ya visi misi ini. Nggak ada visi misi yang terus stagnan gitu. Kalau nggak salah tuh apa ya aku lupa, Amazon apa Google gitu ya aku lupa, itu mereka tuh kayak berapa kali ganti visi misi kayak gitu, tergantung kebutuhannya apa gitu, dan tergantung mereka emang core value-nya di mana kayak gitu. Gitu. Oke, ini teman-teman udah mulai ya, mulai sambil halaman pertama at least judulnya dulu, judulnya ntar bisa diisinya habis sesi juga nggak apa-apa, yang penting ntar si buku atau bindernya tuh ada isinya halaman pertama ya. Halaman pertama, nama kalian huruf besar. Kalau bisa nama nama full itu paling atas. Misalkan aku Fristi Tania gitu. Terus vision in life gitu. Atau enggak my vision statement in life. Atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Visi hidup saya. Itu dalamnya boleh di crafting nanti aja habis sesi juga nggak apa-apa. Terus di bawah visi tulis misi. Mission statement. Eh, misi saya dalam hidup adalah bagaimana kalian ingin berkontribusi untuk dunia ini biasanya kalau mission itu ya bentuknya tuh. Bagaimana kalian ingin memberikan service gitu kepada orang lain. Sebenarnya misi yang paling kuat
attraction-nya adalah ketika misi untuk istilahnya berbuat kebaikan atau membuat dunia jadi lebih baik. Itu pasti jalannya cepat, lancar, mudah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa misinya misinya jelek juga ya. Cuman yakin bisa happy gitu dengan hal itu. Kalau aku sih percayanya kebahagiaan itu ditarik dengan yang baik-baik, bukan dengan yang jelek-jelek. Jadi kalau visi dan misinya harus sesuatu yang positif, sesuatu yang menambahkan nilai bagus ya untuk dunia, untuk memperbaiki nggak usah dunia lah, sekitar dulu aja lah, sekitar kita dulu aja. Nggak usah harus humanity mission, misalkan memberantas kelaparan di Afrika gitu. Ya nggak juga sih gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau besar seperti itu. Cuman at least yang baik gitu. Yang baik, jangan yang jahat gitu loh. Kayak misalkan kalau jahat, misalkan misinya caranya adalah dengan korupsi gitu. Saya ingin, oh ya gini, visinya gini. Saya ingin kaya gitu ya. Visinya adalah saya ingin kaya. Misi dengan cara melakukan korupsi gitu kan. Apakah itu ke manifest? Ya ke manifest, dapatlah jadi. Cuman apakah kalian merasakan ketenangan batin gitu ketika melakukan korupsi itu gitu? Apa kalian merasakan suatu kebahagiaan yang hakiki gitu ketika melakukan hal yang negatif tersebut? Oke, Titi, kenapa mau tanya apa, Ti? Boleh buka buka mic aja, Ti. Kita Halo Kak. halo. Oke, sesuai dengan public speaking kemarin kan untuk awal-awal harus perkenalan diri ya. Oke, aku perkenalan diri Oke. dulu. Perkenalkan aku Titi. Oke, aku mau tanya nih. Aku nggak tahu, aku baru masuk nih Kak, tapi nggak tahu ya udah jelasin apa belum. Ini juga seputar LOA. Kak Fristi juga tahu sendiri, aku juga lagi nerapin LOA gitu. Nah, ini Kak, sometimes kan kita kan menulis sesuatu itu ada faktor dari orang lain. LOA sendiri kan lebih fokus buat ke diri sendiri ya. Nggak ada faktor eksternal dari orang lain. Terus kayak punya keinginan seperti I wanted to be rich. Itu alasannya karena biar aku tuh nggak dipandang rendah sama orang lain. Itu kan di LOA sebenarnya boleh ya. Halo? Halo. Masuk Koti. Halo. Masih Iya, masuk. kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, gimana caranya biar kita itu ketika kita menginginkan sesuatu apapun itu nggak distraksi oleh orang lain. Ada juga kan keinginan yang baik. Contoh, aku ingin menjadi contohnya kaya raya biar adik-adikku nanti tuh hidup nyaman gitu. Padahal di LOA sendiri kan nggak boleh yang namanya ada faktor lain gitu dari orang lain. Itu gimana tuh? Sama seperti ini. Ada lagi sih yang kayak ketika kita sudah menginginkan sesuatu and ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang itu juga orang yang kasus yang pernah aku temui ya, itu kayak malah menyalahkan dirinya sendiri gitu, kayak bahkan menyalahkan sama si LOA ini, kayak gue tuh udah gini loh, gue udah gini loh, kok kayak gini sih. Terkadang ya, dan sometimes itu orang tuh nggak sadar gitu. Dan kadang-kadang juga orang itu ketika sudah menerapkan LOA, itu tuh kan LOA kan ibaratnya kita itu menggambarkan, mengimajinasikan kalau kita itu sudah mendapatkannya. But sometimes
orang-orang itu malah tanpa dia sadari, dia itu ngasih sinyal ke universe kalau mereka itu ingin, mereka itu butuh. Nah itu Kak, how to manage kayak gitu. Itu sih banyak banget pertanyaanku, ya Allah. Halo teman-teman. Kau nggak kedengeran suara kalian ya? Kedengeran. Oke. Sepertinya nggak Kak pertanyaan? Fristi lagi ambil minum. Oke. Tadi yang aku tanyain udah dijelasin belum ya? Soalnya aku datangnya juga telat sih. Halo? Ini kenapa sepi sekali? Enggak kedengeran, Kak. Enggak kedengeran suaranya Kak Kristi. Jadi kalau misalnya dari HP, Discord-nya dari HP, Instagram-nya juga dari HP, kayaknya emang suka nggak kedengeran gitu Kak Fristi. Mungkin bisa dibedain device apa emang beda ya? Atau mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi. Lah. Dah, udah kedengeran. Wah, di-mute sama Bukuan. Loh. Oh, aku di-mute. Enggak. Tadi Kak Fristi nge-defend sendiri nggak sih? Iya. Oh, ya ampun. Enggak kok. By forum Kakak. Oh iya ya. Oke. Aku jawab ya. Aku takut 11 kita jam 11-nya apa? Gilanya. Ya udah, ntar aku cepet ngebut ya. Jadi aku jawab pertanyaan Titi pertama. Yang pertama itu gimana kalau ada aspek orang lain gitu dalam manifestasi LA. Makanya itu tadi aku bilang, kalau ketika kamu menjadikan orang lain sebagai alasanmu ketika kamu ingin memanifestasi sesuatu, itu susah. Bukan susah. Mungkin kamu nggak akan bahagia gitu ke depannya gitu. Misalkan gini, ini gampang aja ya. Aku ingin kaya raya karena supaya orang lain nggak memandangku rendah gitu. Kayak gitu. Itu contoh ya. Oke, terus kamu tiba-tiba kaya raya. Tapi orang lain tetap mandang kamu rendah. Misalkan kayak, ih, si Titi ini sekarang udah kaya, sombong aja gitu. Dikata-kata ya biasa kan, sombong aja nih sekarang mentang-mentang OKB gitu, mentang-mentang orang kaya baru. Terus malah direndahin dengan cara yang lain gitu. Misalkan kayak, ya nih mentang-mentang sekarang orang kaya baru jadinya ini ya, jadinya sombong ya, atau enggak jadinya jadi nggak mau kumpul lagi sama kita, atau enggak jadinya ih sekarang tuh norak deh, kayaknya dia flexing terus di Instagram gitu. Ya nggak tahu, orang tuh ya kita nggak bisa kontrol pikiran orang, kita nggak bisa kontrol kata-kata orang, dan kita nggak bisa mengontrol ekspektasi orang lain terhadap kita. Kalau mereka mau memandang kita rendah, ya udah sebenarnya. Tapi kalau kamu menjadikan itu alasan gitu ya, supaya tidak dipandang dah, wah betapa sulitnya gitu hal itu gitu loh. Karena itu di luar kontrol kita. Mau kita LOA-in, jadi kita pikirin orang lain memuji-muji kita, orang lain nggak memandang kita rendah gitu. Mau kita pikirin segimanapun nggak akan bisa, karena itu frekuensinya bukan dari kita, tapi dari orang lain. Ini kita tuh kayak radio. Anggap aja LOA tuh kayak antena radio yang nangkep gelombang gitu. Kalau misalkan kita gelombangnya yang tinggi gitu ya, cari frekuensinya yang tinggi juga gitu, yang kalau frekuensi rendah ya nggak kedengeran gitu. Jadi kita tuh harus matchingin gitu. Tapi
Kalau misalkan dari tujuannya sendiri supaya nggak pengen dianggap rendah sama orang lain, gimana kita matchingin frekuensinya gitu? Karena sulit, karena pikiran orang tuh banyak, ada di mana-mana, nggak bisa kita mencegah mereka gitu untuk ngomongin kita, untuk ngerendahin kita itu nggak bisa. Jadi kamu tuh makanya sekarang aku lagi jelasin bagaimana pentingnya kita mencari jati diri sendiri gitu. Jadi apapun tujuan hidup kita, nggak boleh karena orang lain. Itu tadi aku jadiin contoh yang satu direndahin orang lain. Yang kedua, supaya adik-adikku, misalkan, supaya adik-adikku hidup senang, atau supaya adik-adikku bahagia gitu. Terus kamu jadi kaya. Terus misalnya kamu ke manifestasi ya, kamu jadi kaya, entah dari mana gitu. Terus ternyata adik-adikmu, walaupun kamu kaya, walaupun bergelimang harta gitu, ternyata adik-adikmu tuh nggak bahagia juga gitu. Nggak, nggak senang dengan hartanya gitu. Malah jangan-jangan nanti ke depannya malah jadi pertengkaran keluarga. Kan suka ada tuh rebutan harta. Ya, apa aja sih gitu. Gitu. Nah, itu kenapa alasannya law of attraction itu nggak boleh menyangkut orang lain, karena pikiran orang lain itu di luar kontrol kita. Kejadian apa yang akan menimpa kita, ada hubungannya dengan orang, kita nggak bisa kita kontrol. Nah, terus pertanyaan yang kedua tentang kalau ketika kita ini lanjutan ya, kayak ketika kita manifestasi tapi ternyata kita nggak senang dengan hasilnya, terus malah jadi nyalah-nyalahin LOA. Aku kan udah kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Ya, ini pun sama, makanya tadi aku bilang lagi, sebenarnya kita pengen apa sih gitu? Apa yang kita pengen sih gitu? Kalau misalnya kita melakukan hal yang benar-benar dari dalam diri kita, sesuai dengan value hidup kita, tidak melanggar kan ada ya dalam hidup itu hal-hal yang tidak bisa kita langgar untuk diri sendiri. Kalau aku nih ya, kalau aku itu hal yang tidak bisa aku lakukan adalah berbohong gitu. Jadi aku tuh setiap kali kalau ada white lies gitu, aku tuh rasanya nggak enak terus gitu. Kayak merasa berdosa padahal ya nggak apa-apa sih gitu ya nggak sih? Maksudnya kayak cuman dikit doang white lies dan nggak ngerusak orang gitu. Tapi aku nggak enak terus sampai nggak bisa tidur gitu. Nah itu apakah apakah enak akunya? Enggak kan? Makanya law of attraction tuh kayak gitu. Makanya jangan sampai melanggar value, jangan sampai tidak sesuai sama yang kalian inginkan sebenarnya kayak gitu. Jadi supaya kita selalu selalu nggak akan selalu sih terima ya. Kayaknya kalau teman-teman yang pernah ikut ininya Bang John, jadi kayak apapun itu kita harus terima karena hal yang terjadi sama kita, apapun yang kita manifestasikan itu sebenarnya netral, nggak ada positif, nggak ada negatif. Kita yang melabeli hal tersebut gitu. Pikiran kita yang melabeli hal tersebut gitu. Banyak kan misalkan manifestasinya misalkan dia sebenarnya nggak pengen jadi dokter, tapi karena orang tuanya adalah dokter, keluarganya yang lain adalah dokter, ya udah, jadi dia nggak kepikiran jalan lain gitu. Ya udah sih bingung kan, ya udahlah aku jadi dokter juga. Terus dia LOA-in gitu, terus dia kayak belajar, terus dia um, afirmasi segala macam dan dapat jadi dokter. Tapi ternyata ketika jadi dokter, dia nggak menikmati pekerjaan sebagai dokter gitu misalkan. Rasanya capek segala macam. Apakah itu positif atau negatif? Kan nggak tahu ya. Mungkin kalau dia ganti attitude-nya, mungkin kalau dia mengganti mindset-nya dengan, oh ternyata menjadi dokter itu luar biasa ya, ternyata aku bisa menyelamatkan orang itu rasanya bahagia luar biasa. Itu mungkin dia akan jadi happy. Kebalik kan, maksudnya sebolak-balik itu loh, segampang itu. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Terima apa yang kita manifestasikan, terima gitu. Ini yang aku inginkan dulu. Ini yang aku inginkan dulu. Gitu. Ini yang aku inginkan dulu. Kalau memang ini bukan yang terbaik untukku, ya udah, aku cari lagi yang lain gitu. Karena hidup ini dinamis, nggak harus stay di satu tempat terus. Gitu. Jadi jangan kayak, ih apa sih ternyata nggak enak banget jadi dokter. Kenapa sih aku kenapa sih aku udah kayak gini kayak gitu dulu usaha ini usaha itu tapi kok ternyata nggak enak ya jadi dokter gitu. Ya nggak usah, jangan diituin gitu. Jadi lebih kayak
oke, dengan jadi dokter aku bisa menyelamatkan nyawa orang banyak. Terus, apa ya, vision and mission, nggak tahu waktu itu ini, aku nggak tahu. Jadi, ini waktu itu, mengubah perspektif ya, mengubah perspektif dan semua hal yang terjadi itu netral, lebih ke situ waktu itu penjelasannya, kayak gitu. Oke nih teman-teman, halaman pertama jurnalnya udah diisi belum? Vision mission. Tulis dulu namanya. Nggak apa-apa dicoret-coret. Coret-coretnya nanti gitu, habis sesi selesai. Tapi aku pengen nanya nih ya, karena ini live action, live apa namanya? Sambil live aku pengen tahu. Devon, aku tanya Devon deh. Devon, apakah kamu tahu kamu ingin menjadi apa di masa depan? Visi kamu apa dalam hidup ini? Nggak ada Devon, Kak Fristi. Nggak ada. Ya, tadi dia yang paling ini. Ya udah deh, Titi Alif aja, Titi. katanya udah. Alif mau jadi apa, Alif? Nanti selama hidup Alif pengen dikenal sebagai apa nih? Berarti visi ya. Iya, visi. Eh, saya ingin berkontribusi untuk dunia dengan kemampuan dan bakat saya sebagai product designer, Hmm, digital product itu lah. misi ya kayaknya ya. Apa? Itu misi Alif ya? Visi Dengan itu. visi. Oke. Jadi tujuan akhirnya ingin kontribusi pada dunia sebagai product designer gitu ya. Heeh. Dengan cara apa, Alif? Berkontribusinya dengan product designernya caranya apa? Dengan cara berkontribusi dalam sebuah perusahaan atau project yang saya kira dapat membantu banyak orang. Oke, asik. Heeh. Ini kan, mulai jelas nih Apa? pengen ngapainnya. Iya, Oke, mantap. iya benar-benar. Asik. Oke, yang lain. Kak Ime, visi hidupnya apa Kak Ime? Ada banyak, tapi nggak satu aja nggak apa-apa sebutin yang Kak Ime kebayang duluan. Saya ingin menjadi seorang pebisnis yang berhasil, tidak hanya bermanfaat bagi orang sekitar, tetapi juga lingkungan hidup. Oke, dengan cara Membuat produk yang bisa mm, dijangkau oleh banyak orang, tapi produk itu juga menggunakan resource dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, mantap. Ini juga udah jelas ya. Dengan cara membuat produk yang menggunakan resource yang ada di lingkungan sekitar. Mantap. Jadi kayak apa sih namanya? Kita tuh bermanfaat untuk orangnya itu caranya gimana? Ada jelas gitu. Mantap nih teman-teman. Oke, tunjuk deh satu lagi deh, biar kita saling share. Atau teman-teman ya, biar rame, boleh saling share visi misi hidup kalian apa. Jadi biar diaminin gitu ya sama teman-teman di sini juga gitu. Biar karena ketika kita men-share kita ingin jadi apa, ini sebenarnya ada kontroversi yang di satu sisi kan kita kadang nggak pengen flexing atau nggak pengen apa, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Asalkan hal yang baik, orang juga mungkin akan mengamini dan akan istilahnya berdoa yang baik-baik gitu untuk kita gitu. Berdoa yang baik-baik. Misalkan kita jadi kayak tadi aku dengar Kayime dan aku dengar Alif itu apa namanya visi misi hidupnya udah jelas gitu. Udah jelas mau berbagi manfaatnya dengan cara bagaimana gitu. Itu kan udah jelas banget gitu kan. Jadi kita apa namanya? Nggak apa-apa. Semakin kita jelas visi misinya, semakin kita fokus, semakin kita gampang menuju ke sana gitu. Oke, satu lagi. Musa, visi hidup kamu? Eh, ini sih, kalau aku menjadi orang yang sehat dan menjadi orang yang terbaik dari versiku sendiri. Asik, the best version of you ya, yang mirip-mirip aku. Terus dengan iya. cara
Dengan cara belajar sih. Sama Dengan makan cara sehat, belajar. hidup sehat, terus olahraga yang rajin, rutin, dan Mantap. sering belajar buat self improve gitu. Mantap, 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 mantap. Iya, jadi ketika kamu pegang visi misi ini, kamu akan hidup dengan cara itu. Jadi nanti Musa, kalau misalkan Musa udah tahu menujunya jadi the best version of you, kamu akan terus ada hidup sehat nanti ya. Maksudnya jadi habit ya, jadi habit. Hidupmu bakalan ngikutin pola hidup sehat, terus belajar terus ya nanti Musa. Karena tadi kan Musa bilangnya dengan cara banyak belajar gitu kan. Nanti Musa akan seneng belajar terus gitu. Nggak akan bosan belajar-belajar. Nggak akan bosan belajar gitu. Jadi terus belajar gitu ya. Makanya bahkan dengan sesimpel ini pun udah luar biasa gitu. Jadi, Visi misi hidup itu. jadi satu Gitu. visi itu bisa buat banyak misi gitu ya? Bisa. Boleh. Oh, Mau buat aja berapa tuh? Terserah kamu. Mau bikin berapa. Tapi kalau aku saranin sih, yang paling penting untukmu jangan terlalu banyak ya. Kalau visi hidup kan jangka panjang banget ya. Kalau terlalu banyak nanti kamu pusing ngikutinnya gitu. Pusing. Aku yang mana ya? Ngerjain yang mana dulu gitu. Jadi malah jadi kayak to-do list gitu. Kalau kebanyakan. Kalau aku sih lebih seneng fokus gitu. Tapi nggak apa, bikin sebanyak apapun nggak apa-apa. Yang penting kamunya udah tahu mau kemana gitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Kenapa? oh Kenapa udah. bisa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, siap, mantap. Mantap, nggak apa-apa. Oke. Udah ya teman-teman, berarti ini aku tanya 3 orang aja nggak apa-apa. Nanti aku tanya yang lain. Kita masih ada halaman-halaman yang selanjutnya yang harus kita isi. Gitu. Jadi kayak standby terus ya bukunya ya, atau bindernya standby. Oke. Next. Selanjutnya. Oh, ini ntar dulu. Nah, selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup. Ayo teman-teman kita jawab sama-sama ya. Pertanyaannya ditulis ya, boleh nanti aku share sih sebenarnya slide-nya. Cuman kalian coret-coret lah. Kalau orang Bandung jawabnya ngotret gitu ya, kotretan gitu ya. Ngotret lah istilahnya kayak bikin coret-coretannya dulu. Jadi di halaman setelahnya, setelah halaman visi misi tadi, tulis apa sih important life question tuh judulnya apa ya, aku lupa. Awareness and self-discovery. Ini aku sambil liatin di Instagram ya. Ini catatanku. Jadi kalau aku bikin di Microsoft Word, terus aku print. Maaf ya, aku mau orang jadul gitu. Orang zaman dahulu kala, jadi nggak kebayang mau pakai Photoshop atau segala macam. Aku mah cuma nulis di Word aja lah, simple gitu. Tentang awareness dan self-discovery. Nah, di bawahnya adalah pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup. Gini ya. Ini, jadi kalian di halaman yang ini, kita menjawab pertanyaan penting dalam hidup. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, how I would love my life to be. Aku ingin hidup seperti apa? Aku ingin hidup seperti apa gitu. Gitu. Aku jawabannya mana ya? Aku ingin hidup seperti apa? Oh, aku ingin. Loh, kok nggak ada jawabannya di sini yang dicatat? Oh, oke. I want to experience, aku bilang ya. Kalau jawabanku ya, I want to experience the joy from sharing my knowledge and be useful and inspiring woman in this world. Jadi aku pengen hidupku itu penuh dengan berbagi gitu. Penuh dengan berbagi ilmu dengan orang lain, dan aku ingin menjadi sesosok wanita yang bisa menginspirasi nggak cuman sekitarku, kalau bisa semakin luas gitu. Menginspirasi orang lain gitu dengan cara apa aja, entah. Aku bahkan sekarang lagi berbagi nih sama teman-teman, ini aku lagi melaksanakan salah satu visiku kan, berbagi gitu. Dan
itu bikin kepuasan batin istilahnya. Kayak karena di dunia ini buat aku mati itu nggak begitu berasa gitu. Nggak begitu berasa dampaknya daripada kepuasan batin ketika aku berbagi gitu. Jadi aku ya maksudnya kayak aku akan selalu berbagi apa yang aku punya, aku kasih terus gitu. Karena aku merasakan sesuatu yang sangat memuaskan ketika aku berbagi. Aku bahkan nyiapin slide ini aja tuh rasanya waku-waku doki-doki ya kalau bahasa Jepangnya. Jadi kayak deg-degan terus kayak excited gitu, excited. Wah, asik nih aku berbagi sama teman-teman tentang law of attraction, tentang mencari diri. Sinyalku suaranya putus-putus. Oke, iya kah? Kalau Instagram lancar kah? Enggak, lancar. Oh, oke aman. Oke, siap mantap. Oke, 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 oke. Ya udah. Mantap, mantap. Makasih, guys. Jadi, coba dicoret-coret dulu. Nanti ini aku kasih ya slide-nya, tapi nggak apa-apa dicoret-coret dulu aja di halaman yang ini. Tulis how I would love my life to be. Hidup seperti apa yang aku inginkan. Coba aku tunjuk orang lah biar kita denger ya. Feli, adakah Feli di sini? Felicia Iskandar. Ada Kak Fristi, cuman aku lagi sambil Oke. makan, jadi aku nggak nyatet. Enggak apa. Aku nggak ngetes nyatetnya. Apakah Feli bisa menjawab nggak? Kamu tahu nggak hidup seperti apa yang kamu pengen, Fel? Hmm, yang pasti sih berikan dampak. Cuman kalau kontribusinya, aku pengennya sih nggak cuma dari segi kerjaan ya. Maksudnya kalau kayak apa? Kalau misalkan goalnya mungkin pengennya adalah bisa pensiun dini supaya aku bisa ngerjain hal-hal yang lebih sifatnya charity. Oke. Jadi Feli ingin pensiun dini untuk bisa mengerjakan hal-hal yang bersifat sukarelawan gitu ya, charity gitu ya. Jadi itu hidup ideal yang Feli pengen gitu ya di masa depan. I see. Oke. Coba bentar, satu lagi ya sebelum kita move ke pertanyaan selanjutnya. Guri, tahu nggak Guri mau hidup yang seperti apa Guri ke depannya? Gue baru join BTW. Oh iya, loh. Tadi ngebar. Yes. What was the question? Apa pertanyaannya? Iya, Guri mau hidup yang seperti apa, Gur? Itu pertanyaan nomor 1. How I would love my life to be. Aku tipenya kayak apa ya? I'm a very free spirited person. Jadi c'est la vie gitu kan ya. Jadi aku udah tahu sih, malah I don't really have any plans for marriage dan I definitely don't have any plans for kids. Jadi kedepannya aku mau lebih banyak travel and right now aku posisi aku dengan with my job and day job and everything it's pretty okay. Jadi aku ada di job yang cukup stabil, right? Jadi kayak it pays my bills and everything. Jadi kayak like I would just keep it as it is gitu loh ke depannya. Enjoy ya. Iya, enjoy aja mah hidup gitu. Iya, enjoy life. Oke. Enggak apa-apa banget. Iya, enggak harus yang gimana-gimana kok. Memang apa ya? As long as kita bisa menikmati dan kita bisa bahagia dengan hal yang bahkan sesederhana apapun itu oke banget. Oke, mantap. Thank you banget, Guri. Kak mau tanya lagi soal kebiasaan. Kebiasaan ya. Titi ntar deh, kalau kebiasaan kita belum nyampe ininya. Ntar deh ya, habis ngisi ini dulu ya, habis kita self discovery ya, baru kita kulik ke habit ya. Bentar ya Ti, habis ngisi self discovery. Bentar ya. Maaf ya, bentar. Ayo, sekarang kita sambil coret-coret lagi ya guys. Coret-coret lagi ya. Di bawahnya
Setelah tadi kalian mulai coret-coret pengen hidup yang seperti apa, di bawahnya, how I want to contribute to this world. Bagaimana saya ingin berkontribusi kepada dunia. Ini tadi yang balik lagi ke mana tadi? Misi berarti ya. Ya nggak apa-apa, berarti misi tadi ditulis aja di sini gitu ya. Dengan misalkan, saya ingin berkontribusi dengan dunia, tadi kayak misalkan Alif gitu ya, dengan menjadi produk designer, dengan menjadi produk designer yang bisa membantu membuat misalkan produk-produk yang bisa membuat dunia jadi lebih baik lagi, misalkan dengan membuat produk yang penuh inovasi, misalkan dengan cara bla bla bla, entahlah, pokoknya kayak kontribusi apa yang ingin kalian lakukan terhadap dunia ini, kayak gitu. Oke, mantep ya. Coba deh aku tanya lagi, kan tadi 2 orang ya yang aku tanya. Sekarang aku tanya satu-satu aja lah ya, biar cepet kita majunya. Oke, Kak Jul deh. Kak Jul ingin berkontribusi dengan bagaimana Kak Jul kepada dunia, Kak Jul? Aku mau bangun sekolah di Bangun eh, sekolah. di daerah-daerah khususnya pedesaan di Indonesia biar anak-anak yang nggak mampu bisa mengecap pendidikan dengan lebih mudah. Wow, mulia banget ya. Bener-bener ya, bermanfaatnya luar biasa ya. Menebar manfaat, dan menurutku pendidikan adalah sesuatu yang bahkan nilainya jauh lebih baik daripada sekedar donasi uang gitu menurutku. Karena dengan pendidikan, literally kita bisa mengubah hidup banyak orang. Betul. Jadi luar biasa sih menurutku kontribusi. Makasih. Semoga ya Kak Jul Ya, manifestasi di amin. masa depan. Iya, amin, manifestasi di masa depan berkontribusi untuk eh sekitar atau bahkan untuk dunia dengan memajukan pendidikan dan bikin sekolah ya di daerah terpencil di Indonesia. Mantap, gila, merinding gak guys? Keren nih ya teman-teman tuh. Kepikirannya gitu, aku tuh gak kepikiran loh sampai ke sana gitu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3 guys. Ini aku tunjuk satu orang lagi biar kita sambil sama-sama nulis. Teman-teman yang nggak ditunjuk juga nulis ya guys, tulis ya, coret-coret istilahnya. Kalau nggak tahu, kalau masih belum kepikiran nggak apa-apa, nanti dilanjutin. Tapi at least sekarang ada kata-kata apa yang terbayang dalam otak kalian sekarang gitu. Tulis aja, nggak apa-apa berantakan, coret-coret aja gitu. Ini nomor 3 ya. What do I want to experience in life if time and money were not an issue? Apa yang ingin saya rasakan atau ingin lakukan lah ya, experience ini. Ingin lakukan ketika dalam hidup, ketika uang itu bukan masalah. Uang dan waktu bukan masalah. Jadi ketika kalian punya semua uang yang ada di dunia ini, ketika kalian punya semua waktu yang ada di dunia ini, apa yang akan kalian lakukan gitu? Apa yang akan kalian lakukan? Gak usah mikir lah, aduh kan gak ada duitnya, aduh kan gak ada waktunya. Gak usah mikir kayak gitu. Coba deh, aku tunjuk satu orang lagi ya, buat inspirasi teman-teman yang lain. Ajrin deh, Ajrin. Ajrin, apakah ada? Ada, aduh pas dapetnya yang susah Nah. lagi. Apa Jrin yang ingin Ajrin lakukan ketika time and money were not issue? Apa aja, nggak usah mikirin duitnya nggak ada atau waktunya nggak ada, apa aja lah Jrin. Mau misalkan kayak jalan-jalan keliling dunia pakai yacht gitu, nggak apa-apa lah. Apa aja? Ya. Mungkin ini kali ya, karena ini berhubungan sama yang aku pengen juga biar bisa bermanfaat dan bisa meninggalkan. Karena aku pengen tuh kayak bisa meninggalkan sesuatu tuh kayak ilmu, kayak skill atau apa yang nggak akan pernah habis, yang bisa diingat orang secara lama gitu loh. Jadi kalau misalkan di pertanyaan ini mungkin bakal sedikit mirip sama kayak Kak Jul tadi. Lebih pengen untuk diriku sendiri itu pengen nambahin skill tadi, karena kan uang nggak jadi masalah itu yang pertama, dan waktu buat belajarnya juga nggak jadi masalah. Terus yang kedua adalah bisa memfasilitasi orang-orang yang pengen belajar dengan passion yang sama denganku gitu loh. Jadi
bukan Oke. belajar untuk diriku sendiri, tapi ngajak orang lain. Yaudah misalkan gua lo mau passionnya beneran nggak mau belajar nih? Iya mau, yaudah ayo ikut kita belajar dananya ada sekian gitu. Mungkin itu sih. Ini ya, lebih ke berbagi ilmu kali ya, berbagi ilmu dan sharing Lebih tentang. pengen ngajak orang, tapi orang yang mungkin ada keterbatasan untuk ke sana, tapi kita bantu mungkin lebih di situ kayaknya. Lebih di membantu orang yang tidak mampu gitu ya untuk belajar. Entah mungkin misalkan Ajrin misalkan bikin suatu gini aja, bootcamp gratis gitu Jrin misalkan. Buat Nah, teman-teman yang pengen belajar tapi nggak punya duit gitu. Jadi gitu kan salah satu bentuknya kita menebar ilmu dan menebar kebaikan juga kan gitu. benar. Mantap, gila ya. Help others fulfill their potential. Mantap banget nih, Kak Ajrin. Nah ini guys, salah satu inspirasi lagi. Jadi mulai, tulis-tulis ya. Tulis apa yang ingin kalian lakukan ketika duit dan waktu bukanlah isu, bukanlah masalah untuk kalian. Kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. How do I want to grow? Bagaimana sih kalian ingin berkembang? Ini sebenarnya pertanyaannya agak vague ya, agak abstrak gitu ya. Aku cari-cari juga sampai arti maksudnya berkembang di sini tuh apa gitu. Kalau aku jawabannya ya, ini jawaban yang aku tulis di binderku. Yang aku tulis di binderku adalah I want to grow freely and I want to be an impactful and inspiring woman gitu aku bilang gitu. Jadi aku bilang aku ingin bertumbuh secara bebas. Maksudnya bebas di sini adalah aku tidak terikat dengan apa ya? Maksudnya bebas ini bukan bebas liar gitu ya, tapi bebas di sini tuh kayak aku nggak ingin terikat dengan pola pikir yang mencegah aku untuk berkembang lebih lebih maju lagi gitu. Karena kan kadangnya orang tuh suka dimasukin pola pikir ya dari luar gitu kayak ya udah sih kamu kan perempuan misalkan ya. Kamu kan perempuan ngapain sih kamu belajar engineering misalkan kayak gitu. Udahlah nanti juga akhir akhir hidupnya juga bakalan jadi ibu rumah tangga gitu. Kan suka ada tuh, itu kan belief yang orang-orang tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Padahal it's okay loh. Ibu rumah tangga sekali itu masih sangat luar biasa gitu kan. Itu pekerjaan yang sangat mulia gitu. Emang kenapa kalau seorang insinyur, kenapa kita sekolah misalkan jadi insinyur terus jadi ibu rumah tangga itu adalah hal yang gak baik gitu kan? Mungkin dengan kita sebagai insinyur, kita bisa mendidik anak yang lebih analitis gitu ya, lebih memiliki kemampuan berpikir kritis, lebih analitis dan kita bisa ajarin framework berpikir yang mungkin orang biasa nggak akan dapetin gitu kan. Menurutku semua itu tuh pasti ada nilainya dan aku gak ingin terikat oleh norma-norma yang mencegah kita untuk berkembang lebih jauh ke depannya. Jadi aku ingin grow secara free gitu. Dan aku ingin ketika aku berkembang, ketika aku bertumbuh ya di catatanku. Bertumbuh, aku tuh ingin menjadi seseorang yang mempunyai impact terhadap dunia ini gitu. Jadi aku nggak pengen ya udah aku hidup napas doang gitu. Hidup napas makan, ya makan tidur, terus nggak ada efeknya untuk dunia ini. Aku pengen ketika aku meninggal itu orang lain tuh uh, ada yang kayak inget aku ya, oh itu dulu Fristi itu yang pernah bikin ini kan atau enggak yang pernah sharing tentang ini loh, tentang law of attraction. Pokoknya ada sesuatu yang aku tinggalin ke orang lain yang akan menjadi memori untuk mereka, yang akan menjadi ilmu untuk mereka gitu. Itu bagaimana aku ingin bertumbuh. Mungkin teman-teman ada lain gitu, ada cara yang lain. Coba deh, aku tanya satu orang ya. Yang lain sambil sambil coret-coret ya, jawab sendiri ya, jangan tunggu ditunjuk kayak anak sekolahan aja. Jawab sendiri ya. Aku tanya yang belum ini deh ya. Yang belum ngomong siapa ya? Coba siapa nih? Babai deh, Babai ini lagi open mic, aku tanya deh, Bay. Hah? Bingung. Nomor Aku 4, Bay. open mic. Iya, Aku baru dirimu. join, Kak. Oh, baru Yang lain join. dulu deh. Oke, aku skip deh. Iya. Aku skip dah. Aku open mic. Lupa. Matiin Iya, dah. dirimu open mic, Bay. Oke dah. Oke dah kamu ngomong. Mela deh, Mela. Mela ingin tumbuh jadi Mela yang seperti apa, Mel?
Bertumbuh dengan bagaimana, Mel? Ada nggak Mela sini? Halo, Mela. Ya udah deh. Ini Mel lagi typing. Oh, nggak bisa open mic ya? Suaraku nggak denger. Iya, kamu masih mute, Mel. Mela masih mute. Nah, ya udah. Mela ingin bertumbuh seperti apa, Mel? Jadi Mela yang kayak gimana? Ingin tumbuh kayak gimana, Mel? Adakah keinginan Mela? Lo, nggak denger Mel suaranya. Masih nggak ada. Skip deh. Oh ya, oke, I see. Siapa nih yang belum ngomong deh? Itu bentar. Hmm, ketik Mel, ketik. Ya ini bener, sambil bener nih Kak Yeme sampai share tulisannya. Ya harus kayak gini Kak, ditulis ya. Ini deh, titik deh titik. Titik ingin tumbuh seperti apa, Ti, ke depannya? Kau lebih baik dari aku 10 tahun lalu. Asik, lebih baik dari diri yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Intinya berkembang jadi terus jadi lebih baik, terus jadi lebih baik, improve aja gitu ya konsepnya ya. Constant Ya. improvement, asik. Mantap, mantap banget sih. Makasih banyak. Bentar, tadi aku catat dulu yang Titi mau tanyain itu tadi habit ya. Itu nanti aku jawab nanti ya, Ti, ya, yang habit ya. Habis ini. Biar kita satu-satu fokus dulu. Kita fokus dulu. Biar dulu. Oke. Eh, nah, nomor 5 ini pertanyaan filosofis banget. Who am I? Why am I here? Aku tuh sebenarnya siapa sih? Kenapa ada di sini? Waduh, terus krisis eksistensial. Ini susah, sumpah ini pertanyaan paling susah. Aku aku tuh mana ya? Aku sampai mikir lama banget deh. Aku tulisnya gini ya, aku spill jawabanku ya. Aku kasih contekan ya jawaban dari yang aku catat di sini. Who am I? Aku bilang I am Fristi Tania. Aku bilang gitu. Aku bilang namaku. Terus I am here to experience a joyful, fulfilling, wealthy life while contributing to all of the people around the world. Jadi aku bilang saya Pristi Tania di sini untuk experience hidup yang fulfilling, hidup yang penuh gitu ya, hidup yang berkesadaran, aware gitu ya, conscious dan uh, while itu apa ya? Oh, sembari berkontribusi pada orang lain di sekitarku dan di dunia ini gitu. Oke, ini kayaknya nggak bisa aku tanyain soalnya ini kompleks ya. Ini kalian pikir deh. Ini kayaknya butuh waktu at least merenung dulu lah, at least 1 hari lah ini kan. Soalnya kayak mendefinisikan diri sendiri itu susah loh. Kayak gitu. Tapi aku karena aku nggak bisa mendefinisikan diri sendiri, jadi aku tulis Aku mau coba boleh tulis nggak? nama aja. Oh, Tapi oke. nggak. Aku lagi di Starbucks soalnya. Halo. Kir itu di dunia. Lo tadi siapa yang mau nyobain? Kaulan. Kaulan, oke boleh. Mau nyoba pertanyaan nomor 5? Aku lagi di Starbucks ya, jadi rame banget ini. Oke, sih. Oke, aku boleh coba ya. Oke, boleh. Meskipun usia saya sudah jauh lebih
banyak daripada teman-teman di sini. Namun secara mental dan pikiran saya tidak pernah merasa tua. Saya merasa saya sudah melalui saya sudah melalui begitu banyak pengalaman. Namun saya tidak membiarkan hal-hal buruk yang terjadi pada saya merugikan semuanya. Meskipun pernah ada kesedihan, dendam, dan sakit hati, tapi banyak juga kebahagiaan dan sukacita. Saya belajar memaafkan dan melepaskan pengampunan pada mereka yang telah menyakiti saya. Meskipun mereka tidak pernah secara langsung meminta maaf pada saya. Saya belajar mendengarkan intuisi dari dalam diri saya supaya tidak ada rasa sesal untuk setiap keputusan yang saya ambil. Saya berusaha untuk berpikir positif tentang semua kejadian dalam hidup saya karena segala sesuatu terjadi untuk kebaikan saya sendiri dengan seizinnya. Tidak ada yang sekedar kebetulan. Semuanya adalah sebab dan akibat. Saya juga selalu berusaha menolong sesama sesuai kemampuan yang saya miliki. Saya tidak setuju jika kita harus menolong orang lain setelah kita menjadi kaya atau kuat atau lebih pintar. Kita selalu bisa mulai dari sekarang dengan apapun yang kita miliki. Kayaknya itu dulu deh, karena banyak banget. Oke, mantap. Dalam banget sih Kaulan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup itu ada artinya ya. Terus Kaulan juga lebih menekankan kepada forgiveness ya, ini dalam banget sih. Apa ya? Dan kita nggak perlu nunggu untuk jadi kaya untuk ngebantu orang lain karena kita bahkan bisa melakukan hal bahkan sekarang pun kita bisa membantu. Terima kasih banyak Kaulan tadi sharingnya. Musa tadi yang nomor 5 aku udah kasih ya contekannya ya. Who am I? Who juga, am I? Oh, oke. Kak Titi mau coba pertanyaan nomor berapa, Titi? Nomor 5. Nomor 5, oke. Siapa dirimu? Asik. Kenapa kamu ada di sini? Oke, ini aku kasih salah satu aja ya. Dan ini aku kasih tips juga buat teman-teman yang nggak tahu siapa sih aku. Salah satunya adalah dengan cara kamu bertanya ke orang lain dan suruh mereka jawab jujur. Kamu itu menurut mereka itu seperti apa? Dari situ kamu juga bisa tahu gitu loh. Terus habis itu kamu relate-kan dengan apa yang sudah selama ini kamu lakukan. Salah satunya adalah teman-teman aku itu menilai aku seseorang yang resilience-nya tinggi. Jadi aku pun juga mengiyakan dan menilai diriku bahwa aku bukan orang yang gampang nyerah. Gitu. Ketika aku punya plan A, B, C, D, E, F, G, ketika planku itu nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku bukan orang yang gampang down. Jadi aku bakalan terus melakukan sesuatu untuk mewujudkan visi misiku sampai hal itu bisa aku dapatkan. Jadi aku orangnya gak gampang nyerah. Itu sih Kak, salah satunya itu. Oke, itu jadi menjawab who are you ya. Terus kenapa Titi ada di dunia ini sekarang, Asik? Apakah ada higher purpose yang ingin Titi capai di sini, di dunia ini? Di dunia ini ya. Kalau di dunia ini, aku masih belum kepikiran sih Kak. Tapi kenapa aku bisa ada di sini sekarang? Seperti yang jawabanku tadi, gitu. Aku mau jadi lebih baik daripada aku yang 10 tahun yang lalu. Gitu. Mantap. Jadi kenapa ada di sini adalah karena Titi ingin growing constantly gitu ya, bertumbuh gitu ya secara
konstan. Itu makanya Titi ada di dunia ini. Gak apa-apa. Ada di sini atau bahkan ada di dunia ini, ya nggak apa-apa. Kita nggak harus mematok apa namanya kayak aku ada di sini untuk mengubah nasib umat manusia gitu. Ya nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi break 4 menit boleh tak pipis? Ya boleh. Aku ini ngobrol sama ini dulu aja. Titik dulu aja sebentar. Nggak apa-apa. Nggak usah apa namanya? Nggak usah kita yang memaksa diri untuk bermimpi yang nggak apa-apa. Bermimpi tinggi itu boleh banget. Tapi harus dari dalam diri. Kalau misalkan dari dalam diri sendiri, kita tuh sebenarnya lebih nyaman hidup biasa-biasa aja. It's okay hidup biasa-biasa aja gitu. Hidup biasa-biasa itu salah satu privilege juga gitu. Hidup biasa-biasa gitu kan. Susah loh jadi hidup biasa-biasa aja gitu. Yang aku ini ya. Kayak kalau ada yang nonton Naruto, nonton Naruto itu kan si Shikamaru kalau ditanya, kamu kan pinter gitu ya, kamu nggak pengen jadi Hokage atau nggak pengen jadi apa gitu. Terus dia jawabannya, aku hanya ingin hidup biasa, katanya. Aku ingin menikah, punya 2 orang anak, dan aku ingin meninggal lebih dulu daripada istri dan anak-anakku. Dia gitu doang gitu. Hidupnya tuh kayak gitu. Terus apakah mimpinya si kata-kata yang diucapkan oleh si Shikamaru itu dia salah? Enggak. Itu luar biasa loh. Hidup kayak gitu, itu juga salah satu yang menurutku yang harus kita apresiasi gitu. Orang yang ingin hidup biasa-biasa itu ya it's okay gitu, it's okay gitu. As long as we are happy, why? Oke. Oke, break 4 menit ya kata Kayim. Ya udah, guys, mumpung break 4 menit, sambil dijawabin lebih dulu deh pertanyaan nomor 6, 7, sama 8. Sebelum aku tunjuk nih, ntar satu orang. Ini ya kenapa aku tunjuk nih, biar kalian tuh lebih ngerasain gitu. Kalau aku cuman presentasi next slide doang, mah nggak kerasa ininya, impact-nya. Kan kita ini ceritanya diharapkan habis sesi Law of Attraction ini, kalian lanjutkan, kalian praktekkan setiap hari sampai mimpi-mimpi kalian kecapai semua gitu. Dan nggak cuma teori. Where am I going to mau traveling gitu ya? Enggak. Kamu tuh direksinya mau kemana sih? Tujuannya tuh mau kemana gitu? Tujuan hidup kamu tuh arahnya tuh mau kemana sih? Misalkan, aku kasih jawabanku ya, contekan. Jawabanku ya, where am I going? How do I want to be remembered when I'm gone? I'm going to the peaceful and joyful world. Aku bilang aku ingin menuju ke dunia yang damai dan menyenangkan gitu, penuh dengan joy kayak gitu. Jadi ya, aku akan terus mencari istilahnya environment yang bikin aku damai, yang bikin aku bahagia, yang bikin aku enjoy gitu. Jadi ketika aku kejebak di lingkungan toksik, aku kan gampang keluar. Karena I'm going to the peaceful and joyful world. Kalau ini lingkungan toksik bikin aku nggak enjoy, bikin aku nggak peaceful, aku keluar. Nah, tujuannya pertanyaan ini adalah supaya kita tuh tahu, kita tuh senengnya tuh apa, kita tuh maunya kemana gitu. Jadi, ketika ada suatu circumstances atau situasi yang bikin kita nggak happy, bikin kita kejebak, kita bisa langsung keluar. Jangan sampai kayak katak yang ada cerita kan, guys? Cerita kalau katak atau kodok itu dia bisa nge-adjust atau menyesuaikan temperatur tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Aduh, Kak Wulan nanya praktek tiap harinya sih gimana sih? Enggak abstrak kayak gitu ya. Kita bikin action plan. Kita kayak profesional kita caranya. Kayak kayak bikin PDCA
cycle-nya di company ya, di perusahaan. Aku soalnya nggak suka cara yang cuman kayak ya udah doa aja nggak gitu. Untuk aku itu not work. Ya mungkin work tapi nggak pasti karena aku orangnya analitik. Aku sukanya angka. Aku sukanya hal yang tepat sasaran gitu. Karena ESTJ. Ya, ada berbicara dengan ESJ. Jadi akan berbicara dengan angka, dengan poin-poin, dengan action plan yang jelas gitu. Jadi kita sana dan ditulis gitu, masing-masing. Oke, terus tadi lanjut ya. Jadi tadi ya cerita kodok. Kodok itu dia itu apa namanya? Dia itu reptil itu darahnya dingin ya, apa berdarah dingin. Jadi menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungannya. Nah, ada cerita si kodok itu nyemplung ke apa namanya? Nyemplung ke apa namanya? Aduh, jadi susah ngomongnya. Panci ya. Panci yang isinya udah apa? Airnya tuh masih dingin, tapi sebenarnya apinya udah nyala di bawahnya. Jadi kan pelan-pelan suhunya naik. Nah, si kodok ini dia itu adaptasi. Jadi misalkan suhu air naik dari awalnya suhunya 28, kan normal air 28 derajat Celcius. Dari suhu 28 naik jadi 30. Nah, si kodok ini ya dia menyesuaikan suhu tubuhnya jadi 30 juga. Jadi 30, naik jadi 32, dia menyesuaikan sama 32 jadi 32 juga. Jadi terus sampai ketika suhu tersebut jadi 100 derajat. Dan ketika apa yang terjadi ketika si airnya udah mendidih, mati dianya gitu. Jadi ini maksudnya apa? Adaptasi itu boleh, tapi ada kalanya kita itu harus tahu kapan kita harus keluar. Gitu. Makanya kayak gitu. Apa namanya? Aku tadi bilang aku mau pergi kemana? Aku ingin pergi to the peaceful and joyful world. Jadi kalau aku kejebak di lingkungan toksik, aku langsung kabur, keluar, mencari yang peaceful, mencari yang enjoy untuk aku, gitu. How do I want to be remembered when I am gone? Ketika aku mati, aku ingin orang lain mengenalku atau mengingatku sebagai orang yang kayak gimana sih, gitu. Terus aku jawab ya, di sini contekanku. People will remember me as a kind, loving, altruistic, friendly, successful, and wealthy woman. Jadi aku ingin orang lain tuh mengingatku sebagai sosok yang baik, mengingatku sebagai sosok yang menyenangkan, mengingatku sebagai sosok yang ramah, lucu. Terus bukan lucu apa ya? Lucu maksudnya bukan ngelawak juga apa ya? Ya maksudnya orangnya nggak serius tapi nggak serius gitu ya kayak gini lah. Terus ceria, terus sebenarnya sukses ini ya nggak apa sih? Aku mendefinisikan sukses adalah aku at least lebih baik secara secara ilmu, secara finansial, secara apapun dari diriku yang dulu. Jadi menurutku ini udah sukses ya. Yang sukses dan adalah seenggaknya wealthy lah gitu. Makanya aku nabung gitu sekarang. Ada uangnya lah ya gitu. Walaupun aku nggak pengen kaya raya yang sampai naik punya jet pribadi atau yang sampai lifestyle-nya yang buang-buang duit gitu, aku nggak menuju ke sana. Oke deh, satu orang ya untuk menjawab pertanyaan ini. Where am I going? How do I want to be remembered if I'm gone? Satu orang untuk menjawab. Siapa yang belum ya? Tuh, coba. An ini siapa? Hani ya? An? Yang gambarnya Minion ini siapa ya? Yang di bawahnya Alif. Halo, Anita. Anita, oke. Aduh pusing. Maaf ya gara-gara waktu itu disuruh tes orang. Oke, coba Anita nomor 6 nih. Menurutmu kamu pengen ke dunia yang seperti apa atau pengen ke lingkungan yang seperti apa gitu. Lalu
Bagaimana orang lain mengingatmu ketika kamu udah meninggal nanti? Ada nggak? Jujur belum kepikiran, tapi kalau misalnya emang dilihat dari sekarang kayak sih udah kecapai ya. Aku pengen ada di lingkungan yang, lingkunganku orang-orang yang bisa bantu aku berkembang juga gitu, yang bisa bikin aku kan kita anaknya insecure abis ya, seenggaknya minimal ngasih insight lain kayak, "Lo tuh, jangan insecure mulu lah," gitu. Dan sekarang menurut aku udah ada di posisi ini, jadi kayak, apakah aku harus mencari tempat lain, setting lain? Ya nggak apa-apa, nggak usah. Aduh sorry. Ya nggak apa-apa, nggak usah Nit. Maksudnya yang tadi itu tujuannya adalah ketika kamu bukan berada di tempatmu, kamu akan langsung tahu dan langsung cabut dari situ gitu. Tujuan pertanyaan ini gitu. Terus kalau Anita ingin diingat sebagai Anita yang seperti apa? Orang yang kayak apa ketika Anita meninggal nanti? Anita yang suka membantu orang. Asik, mantap gitu ya. Jadi suka membantu orang. Ini udah kata kunci banget deh, Kak. Jadi servis ya Anita. Iya. Oh, sorry, kenapa? Aku malah mute Discord lagi. Ya, jadi memang dalam hidup ini there's no higher purpose than service gitu. Ini quotes yang aku dapat dari film Peaceful Warrior yang aku pernah bilang. Jadi nggak ada higher purpose atau tujuan yang lebih tinggi di dunia ini selain service terhadap orang lain gitu, atau terhadap umat manusia gitu. Dicari orang yang selalu ingin membeli dagangan teman. Iya. Ya pokoknya dijawab ya guys, ditulis ya. Gak apa-apa kalau belum kepikiran juga at least tulis dulu gitu. Terus, oke, nomor 7. What if I achieve my life goal? How would I feel? How can I feel that along the way? Ketika aku mencapai tujuan hidupku, apa yang akan aku rasakan dan bagaimana supaya aku merasakan hal tersebut selama proses perjalananku menuju ke sana. Gitu. Oke, ada nggak? Siapa ya? Aku kasih spill jawabanku dulu ya. Aku bilang, ketika aku mencapai tujuan hidupku, maka aku akan merasa I will feel satisfied, puas, content. Content itu apa ya? Penuh ya, bersyukur, fulfill, and happy, dan bahagia. So, I can feel this feeling along the way by savoring all of my achievement and be grateful for whatever I have in life now. Jadi bagaimana caranya supaya aku merasakan hal ini sepanjang perjalanan hidupku adalah dengan bersyukur di setiap achievement atau pencapaian yang aku dapat, aku akan bersyukur. Aduh, bentar ya, Amazonku berisik banget ini. Matinya gimana sih? Ya udah, kita biarkan dia berbicara bahasa Jepang sendiri itu si. Jadi gitu ya. Guys, udah jam 11 sih. Udah nyampe mana-mana. Aduh, coba deh. Coba deh. Urusan. いいですね。今回は27回目の瞑想です。今日も頑張りましょう。Lanjut Kak Kristi. Bisa conclusion sekarang. Ini kita masih di awal loh, masih menentukan live question. Lanjut sesi selanjutnya ya. Oh ya udah, oke. Udah di cancel yoganya, kamu capek, besok mesti kerja kan? Biar kita jawab dulu. Oke, I see. Bentar pertanyaanku. Aduh, rusuh. Yuk, aku nggak apa-apa deh. Aku beneran dah. Aku bener nggak apa-apa. 1 jam lagi juga aku nggak apa-apa sebenarnya asli.
Ya mau 1 jam kayak 2 jam nggak apa-apa. Pokoknya sampai kita beres sudah. Emang makanya aku bilang ini kayaknya nggak bisa selesai dalam 1 kali sesi. Jadi kayak berapa lama gitu. Mungkin di-cut yang bagian yang bisa di-cut aja Kak Kristi. Ya nggak apa-apa sih, Utama udah tidur. Biarin aja. Next aja kali Kak, biar fokus. Oke, oke, siap-siap. Ya udah. Ini tolong dijawab deh, PR ya. Kayak minimal sampai nomor 8 gitu. Oke. Ya udah ini next aja Kak. Oke, siap, 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 siap. Atau habisin ini dulu. Oke, siap. Oh ya udah. Apa ya? Ya udah, ini tolong ya udah, aku screenshot aja dulu ya. Nanti ini tolong dijawab dulu sama kalian masing-masing. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Minggu depan. Nggak building life purpose, kita habis ini lebih ke mana namanya? Action plan sih. Nanti dulu, nanti aja. Bentar. Aku spill dulu ya, sebentar. Ini aku screenshot dulu ya. Panjang memang ternyata. Oh, pertanyaannya Titi tentang habit, oke. Boleh Titi sambil di ini aja, Titi apa pertanyaan Titi? Oke, kan bentar lagi kita mau action plan ya Kak ya. Mm-mm. Ini aku mau sekalian sharing sih ya. Ini yang aku perhatiin dari teman-teman aku, dari orang sekitarku gitu kan. Mereka itu punya keinginan A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Di actionnya adalah kebalikannya. Gemes nggak tuh? Contohnya, aku ingin hidup bahagia, tapi tiap hari yang didengerin lagu galau. Yang ditonton adalah film-film yang sad ending. Ya kan? Itu. Terus aku ingin jadi orang kaya. Masih aja boros, masih aja suka jajan. Kalau ada promo sale gitu, tanggal kembar lah atau akhir bulan lah, check out. Kadang tuh kayak ini habit ya teman-teman ya. LOA sendiri kan yang namanya apa sih namanya? Semesta itu menarik sesuatu apa yang kalian juga lakukan gitu loh. Jadi kalau if you want to be happy, ya cari sesuatu yang bikin kamu happy gitu loh. Ini kayak apa namanya? Terus aku ingin stabil gitu kan dalam hidup gitu kan. Aku tuh nggak mau yang sedih-sedih. Tapi tetap bertahan di lingkungan yang toksik. Gitu. Ini kayak sesi realita orang beda-beda. Itu loh apa namanya yang kadang orang ini kayak akhirnya itu apa yang dia inginkan itu terkesan kayak denial gitu. Apa yang kita harapkan gitu apa yang diharapkan tuh kayak lu denial aja deh. Karena apa ya LOA sendiri tuh ibaratnya juga kayak ya kayak manusia kayak ya juga perlu pembuktian gitu loh. Tuh kayak ingin punya hubungan asmara yang kayak sama pasangannya bahagia. Tapi yang dilihat film-film perselingkuhan. Ada tren dikit di TikTok gitu yang viral gitu, akhirnya ikut curiga. Itu loh yang kadang-kadang orang itu kayak masih belum bisa memanage gitu loh. Nah, mungkin Kak Fristi ada tips-tipsnya buat hal itu gitu. Biar orang itu juga ketika punya keinginan sesuatu juga dia nggak denial gitu loh. Nggak jatuhnya kayak cuma di angan-angan aja gitu. Itu pun juga mempengaruhi LOA itu sendiri kan. Oke. Ini kasusnya tapi bukan kamu kan, orang lain kan?
Bukan. Ya udah, kalau orang lain mah kita mah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Beneran, Tapi banyak serius. yang relate gitu. Teman-teman di sini Yang juga banyak yang aku relate gitu. yang aku share di sebelumnya kan apa segimanapun kita pengen orang lain apa ya, beraksi sesuai yang kita ideal gitu, yang kita ideal mereka lakukan, ya nggak bisa gitu karena kan harus dari diri mereka sendiri, nggak bisa dari kitanya gitu. Cuman ya penting itu habit sih. Makanya tadi aku bilang dari pikiran tuh ke kata-kata, dari kata-kata ke behavior, dari behavior baru ke habit. Nah dari habit itu baru ke apa namanya destiny gitu atau nasib yang seperti apa yang ingin mereka bawa ke dunia ini kayak gitu. Jadi kalau orang lain mau nggak ngurus kita mati, gergetan juga Nah, udah. gini Kak, masalahnya ini nggak cuma di Anita aja sih ya. Aku tuh ibaratnya kayak hidup dari diary-nya teman-temanku juga gitu loh. Kayak temanku tuh nggak ngeluh ini itu, tapi kayak action dulu mana? Gemesnya tuh di situ gitu loh. Ya, hmm, ya apa namanya? Ya yang paling bisa kita lakukan sih ya pertama ya kasih tahu. Tapi kalau misalkan mereka nggak ngedengerin atau mereka nggak melaksanakan, ya udah itu kewajiban mereka gitu. Kita harus bisa mengikhlaskan, let go pikiran bahwa kita harus mengubah hidup orang lain itu nggak harus gitu. Karena hidup orang lain itu yang bisa mengubahnya diri mereka sendiri. Gitu. Nggak bisa Nah, kita mengubah hidup orang lain. iya. Apa masalah mereka juga jangan jadi masalah kita. Aku tuh nggak pernah mikirin guys, serius. Aku tuh nggak pernah mikirin. Cuman ya kan yang namanya temen gitu kan. Aku boleh cerita nggak gitu kan. Ya udah cerita silahkan gitu kan. Cerita gini udah kasih saran ya udah. Aku biasanya kalau udah kayak gitu ya udah aku dengerin aja sih. Aku udah dengerin aja. Tapi kalau dibilang apa cut off sama temen yang kayak gitu aku nggak bisa. Anak FP itu nggak bisa. Anak FP itu nggak bisa yang namanya cuek sama orang. Hmm. Hmm. Gitu. Stop sharing sama Titi aja ya, Anita. Aduh. Ya udah kamu ketika mendengarkan hal seperti itu ya jangan dibawa pikiran, jangan dimasukin ke hati ya. Itu realita mereka sendiri. Enggak pernah. Ketika kita Enggak pernah. ketika kita Enggak sudah pernah seperti itu sih. memberitahu atau kita udah ngasih tahu wisdom atau ya kalau misalkan kayak gini mendingan kamu gini deh gitu atau enggak kayak habitnya yuk ngajak aja gimana mengajak gitu yuk gitu yuk kita ini yuk apa sih namanya misalkan apa yang bisa diajak ya ini deh misalkan hidup sehat gitu ya misalkan pengen manifest apa ya pengen memanifest weight loss misalkan ya yang gampang deh ya biar kukur gitu ya pengen turun berat badan gitu ya udah ajakin aja olahraga gitu lari jogging atau nge-gym gitu bareng-bareng gitu. Kalau merekanya nggak mau harus gimana ya udah kan ngajak doang gitu deh. Gini, oke. Ini udah selesai ya sesinya ya. Apa di stop dulu? Gini. Aku mau apa namanya? Meluruskan. Aku mau meluruskan. Aku juga melakukan hal itu. Ini contoh konkretnya aja ya. Kayak ketika Anita cerita, terus dia langsung kayak overthinking. Artinya ya udah jangan dipikirin. Ya udah jangan dipikirin. Sebentar. Sebelum kita lanjut, ini saya mau izin matiin recordingnya dulu. Setelah itu boleh dilanjutin sesi after party.